masih banyak bingung, masih banyak susah dalam kehidupannya. Nah ini banyak masalah-masalah keakhiratan belum beres. Dalam rangka membereskan urusan akhirat, waktu sholat. Setiap sholat yang 5 waktu ini, kita suka awal waktu, tepat waktu, atau akhir waktu. Ini menentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar amma ba'du. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imam al-makan wa ya qaimu bi amrir rahman wa ya warithal kitab wa ya naiba rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yaman minas samai wal ardi aidatu yaman ahluwati kullum ailatu yaman yang zilghaitu bidawatihi wa yadirru dhar barakatuh. Assalamualaikum sultan awla fi hadha zaman Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Mahsum Qaddasallahu surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ikhwan akhwat rahimakumullah, pagi ini kita akan membahas sabda Hadratus Syekh Pengarasa Abah tentang sholat lancar, rizki lancar. Nah, sabda ini entah keberapa kalinya yang sering diulang-ulang oleh Hadratus Syekh Pengarasa Abah Awas di setiap kesempatan. Di Madrasah Sirna Rasa kah, di Jakarta, di Bekasi, di Bandung, di mana-mana. Ini sering Pengarasa Abah menyampaikan kalam suci ini. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, salat ini merupakan kontemplasi. Artinya komunikasi ruhani antara seorang khalik dengan makhluknya. Nah, ternyata di sini saya temukan keterangan-keterangan dari Hadratus Syekh Pengarasa Abah. Jadi kaitannya sholat lancar dengan rizki lancar itu betul-betul nyata. Dalam sebuah hadis dinyatakan, man aslaha umural akhirah aslahahullahu umurad dunya. Siapa yang membereskan urusan akhiratnya, maka urusan dunianya akan Allah bereskan. Sanu mereskan urusan akhiratna, urusan dunia lagi diberesan ku Allah. Ini hadis Nabi. Ini dari hadis Nabi ini saja, ikhwan akhwat rahimakumullah, menurut saya ini sudah jelas. Berarti lamun loba masalah dina kahirupan, berarti urusan akhiratna masih bermasalah. Masih banyak bingung, masih banyak susah dalam kehidupannya. Nah ini banyak masalah-masalah keakhiratan belum beres. Ya, Ibnu Athaillah juga pernah menyampaikan, kalau engkau membereskan urusanmu dengan yang memilikimu, dengan Allah, maka urusanmu akan dibereskan olehnya, oleh Allah. Nah, Syekh Mursid fi kulli zaman, di setiap zaman itu, wabil khusus fi hadza zaman Pengarasa Abah Awas, selalu mengajak kepada para ikhwan, para murid, kepada siapa saja yang mau ikut rel Abah Awas, yang mau ikut petunjuk Abah Awas, kalau mau beres urusan di dunia kamu, usaha kah, rumah tangga kah, bisnis dan lain-lain, maka beresan sholat. Nah, tentu ikhwan akhwat rahimakumullah, salat yang beres ini ya salat yang sesuai dengan tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat ini bagi saya mengikuti Nabi lewat silsilah, lewat Pengarasa Abah Awas. Di antaranya yang pertama dan pokok dalam rangka membereskan urusan akhirat, waktu salat. Kalau mau ikut Nabi lewat Abah Awas, jangan pernah menanti-nanti waktu sholat.
Ini pokok. Berulang-ulang pengarsa Abah menyampaikan, paling nihil 5 menit. Bahkan di kesempatan yang lain saya mendengar 11 menit sebelum waktu adzan berkumandang, kita harus sudah punya wudhu. Nah, keadaan kita yang siap sebelum adzan berkumandang, sebelum datang waktu sholat, sudah siap sebelumnya, kondisi itu adalah kondisi yang menentukan bab rizki. Pengarsa Abah Anom melalui lisan pengarsa Abah Awas menyatakan, lamun ngengkek sholat, kudu siap diengkekeun pangabutuh ku Allah. Kalau kita berani menanti-nanti sholat, maka harus siap dinantikan segala kebutuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini nih, ya, ikhwan wa rahimakumullah, mari kita terus belajar. Sebelum waktunya datang sholat, kita sudah punya wudhu, sudah siap. Jadi mohon maaf nih yang nge-inbox ke saya, yang nge-WA ke saya tentang kesusahan hidup, tentang masalah dalam kehidupan, bereskan dulu tuh waktu sholatnya. Mari kita jujur terhadap diri pribadi. Setiap sholat yang 5 waktu ini, kita suka awal waktu, tepat waktu, atau akhir waktu. Ini menentukan. Bukan sebatas hanya melaksanakan sholat. Tidak, waktunya. Afdolul amal as-salatu fi awali waktiha. Atau ala waktiha. Amal yang paling afdol adalah sholat pada waktunya. Nah, di awal waktu. Kalau Abah mencontohkan. Nah, baik ya wa rahimakumullah. Di sini saya pegang kitab Majmu'atur Rasail, ya. Yang di dalam kitab ini ada 4 kitab. Salah satunya adalah tentang kitab Sunanul Mardiyah. Sunanul Mardiyah ini adalah kebiasaan-kebiasaan suci, kebiasaan-kebiasaan mulia, sunnah-sunnah yang dilakukan oleh Syekh Mursid. Jadi sunnah itu kebiasaan yang baik yang terus-terusan dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini kalau dikembalikan, kalau dulu sunnah Kanjeng Nabi Muhammad SAW dan sunnah-sunnah Khulafaur Rasyidin, para mursyid. Nah, mari kita lihat. Kenapa kalau kita mengakhir-akhir sholat, kalau kita cuek sama sholat, jadi rupek, jadi banyak masalah. Ini pokok. Nah, di sini ada keterangan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min sunanihi as-sholatu fi awali waktiha. Sebagian dari sunnah kebiasaan mulia Abah Anom yang sekarang ada pada diri pengarsa Abah Awas adalah sholat fi awali waktiha, di awal waktu. Di sini ada hadis Nabi yang ditulis oleh Hadratus Syekh pengarsa Abah Awas. Penting sekali. Ruwiya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau telah bersabda, Kanjeng Nabi, man, siapa orang tahawana bis shalah, mengakhir-akhir waktu salat, menanti-nanti salat, apalagi sampai meninggalkan salat. Coba kita lihat nih. Aqabahullahu ta'ala bi 15 ukubatan. Maka orang tersebut akan disiksa, diazab oleh Allah dengan 15 siksaan. Jadi mari kita ke dalam, masih banyak masalah diri kita, kewajiban kita kepada Allah. Apa 15 siksa ini? Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Sittatun minha fid dunya. 6 dari 15 ini, 6 langsung diturunkan di alam dunia. Wa thalathatun indal maut, 3 nanti ketika sakaratul maut. Wa thalathatun fil qabri, 3 di alam kubur. Wa thalathatun inda khurujihim minal qabri. 3 lagi siksa azab bagi siapa saja yang mengakhir-akhir sholat, yang meninggalkan sholat, maka nanti diturunkan ketika dia dibangunkan dari dalam kubur. Jadi di dunia, ketika sekarat, di alam kubur, dan ketika dibangkitkan
dari alam kubur. Jadi 15 ini dibagi 4. Ketika sekarat di di dunia, ketika sekarat di alam kubur, dan ketika dibangkitkan dari dalam kubur. Kita ya lihat di dunia aja karena waktunya ya nggak cukup kayaknya. Fa'amman lati tusibuhu fid dunya, fa'amma sittatul lati tusibu fid dunya. Nah, maka 6 perkara, 6 perkara nu bakal diberikan, yang akan dikasih sama siapa saja yang suka menanti-nanti sholat ketika di dunia. Ker di dunia keneh kontan dibikin. Jang sahawai nusok ngahir-ngahir waktu sholat. Nanti aja baru adan. Nanti aja baru qomat. Ini tanggung. Kalau tukang rokok ya, kalau bulan tanggung ya, tilu kenyot deh. Tanggung ya kopi setengah gelas lagi. Nah, itu yang kayak gitu tuh. Yang pertama adalah dari 6 siksa Allah di alam dunia itu, fal'ula, yang pertama, yanza'ullahu barakata min umrihi. Oleh Allah dicabut keberkahan umurna, hirupna. Jadi orang-orang yang suka menanti-nanti sholat, lalai sama waktu sholat, duhur misalkan jam 12, sholatnya setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Maka pasti bagi orang yang begitu, sabda Nabi, yanza'ullahul barakata min umrihi, akan dicabut keberkahan umurnya, hidupnya, rumah tangganya, usahanya. Moal aya barokah. Orang yang tidak ada berkah dalam kehidupan itu, sanajan loba harta, bro dijuru, bro dibantu, ngalayah di tengah imah, lubak libuk teu kalebok, tapi bingung, tapi susah, tapi banyak masalah. Padahal emas rencem. Dahar wareg sare tibra, spring bed sekali ngajeng delewo. Ruangan ber-AC. Kurang apa? Tetapi tidak ada ketenangan. Gelisah we, riweuh we, ngacaprak we. Ngomong kasasaha di mana-mana. Bahkan berulang-ulang saya bilang, di status aja ngacaprak, tidak ada syukuran. Kurang dan kurang, riweuh dan riweuh. Itu adalah azab siksa Allah bagi siapa saja yang suka mengakhir-akhir sholat. Lalai kepada waktu sholat, apalagi sampai meninggalkan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah lewat bimbingan Syekh Mursid. Siap selalu, sebelum waktu sholat datang, siap sudah punya wudu. Ini yang pertama. Saya tekankan, kariweuh kasusah di alam dunia teh pokok na teh sholatna. Tidak awal waktu. Ya. Baik, ini saya akan kembangkan. Nah, di hadis lain, Kanjeng Nabi menyatakan, setiap sholat yang dilakukan oleh kita, baik yang wajibkah atau yang sunnahkah, maka sholat ini, yang wajib dan yang sunat, dia tuh selalu mendoakan kita. Cuma kita yang tidak mendengar. Sekali lagi, setiap sholat yang dilakukan oleh kita, mau yang wajib atau yang sunat, sholat-sholat itu ngomong, ngadoakeun ka urang, ngan urang nu budeg teu ngadenge. Bagaimana doanya setiap sholat yang kita lakukan, yang dia berdoa untuk kita yang melakukannya, ini sholat ini akan mendoakan positif bagi yang melakukan awal waktu, dan akan mendoakan negatif bagi yang suka mengakhir-akhirkan sholat, bahkan meninggalkan sholat. Bagaimana doa sholat kepada setiap orang yang melakukan atau tidak? Bagi yang melakukan, bagi yang awal waktunya, standby, siap sebelum adzan sudah punya wudu, yang tadi disabdakan oleh Syekh Mursid, paling goreng 5 menit, 11 menit, lebih diawalkan. Sholat itu berdoa, hafidzokallahu kama hafadzani. Hafidzokallahu, semoga Allah senantiasa menjaga engkau. Contoh, tadi sholat subuh tah. Bagi ikhwan akhwat Tekian Suryalaya, sebelum sholat subuh, sholat sunat subhi, sholat sunat daf'il bala. Jauh-jauh sebelum adzan berkumandang sudah punya wudu. Nah, sholat subuh, sholat sunat subuh, sholat daf'il bala, dan sholat subuh tadi, terus tadi ada isyraq, istiadah, istiqoroh, istihanah,
Mereka sholat ini mendoakan kepada yang melakukannya. Hafidzakallahu kama hafadzani. Ya Allah, semoga Engkau menjaga dia. Segala urusannya, rumah tangganya, bisnisnya, pergaulan, segalanya. Seperti dan sebagaimana dia menjaga aku, kata sholat. Di orang tadi doakan ku sholat. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Dan sebaliknya, salat ini akan doakan negatif bagi orang yang menantikannya dan meninggalkannya. Bagaimana doanya? Doyyakallahu kama doyyani. Semoga Allah menyia-nyiakan engkau. Semoga Allah menghancurkan urusan kamu. Semoga Allah menghinakan kamu. Semoga Allah membangkrutkan kamu. Semoga Allah mempusingkan kamu. Semoga Allah membingungkan. Pokoknya aku aing didoakan maneh sing riweuh, sing disusahkeun, sing dimalaratkeun, saperti maneh riweuh, cuek, bingung rek ngalaksanakeun aing teh hese. Itu doa salat. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Informasi ini mau diterima silahkan, tidak pun it's okay. Saya menyampaikan dan saya merasakan. Setelah dibimbing oleh Syekh Mursyid, ya, berusaha kita sholat awal waktu, urusannya lancar. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Nah ini, ya, mari kita bersama-sama, jangan sampai kita menanti-nanti waktu sholat. Itu yang pertama. Tuh masih banyak ini, ya. Yang kedua, wa tsaniyatu yamsahullahu simas shalihin min wajhihi. Yang kedua, azab Allah bagi orang yang menanti sholat dan menjauhkan sholat. Tidak ada karisma kesolehan di wajahnya. Kalau kata orang Sunda mah, gurawud baud pikaresepeun perep. Kalau saya bilang, ekseri wae berat. Senyum saja sulit. Senyum ikhlas. Senyum mau menghargai orang berat. Kenapa? Karena di batinnya oleh Allah ditimpakan banyak kebingungan, kesusahan. Ya, ikhwan akhwat, coba lihat Syekh Mursyid. Renyah. Ke siapa saja, tidak pilih-pilih. Ya, tidak ada karisma kesolehan dari wajahnya. Mohon maaf, walaupun didempul. Tahu didempul? Ku berbagai apa tuh sekarang banyak merek kecantikan didempul 3 senti, 5 senti. Allah, menanti-nanti sholat, meninggalkan sholat. Gak ada karismanya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Yang ketiga adalah wa tsalitsatu kullu amalin la ya'juruhu Allah subhanahu wa ta'ala alaihi. Setiap amal-amal selain sholat tidak akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mendapat pahala. Warabi'atu yang nomor 4 adalah la yarfa'ullahu azza wa jalla du'aahu ila samatu. Nomor 4, azab bagi orang-orang yang suka menanti-nanti sholat, meninggalkan sholat. Doa namual didenge. Ya, tidak akan didengar doanya. Ya itu logis. Kebutuhan ingin dikabulkan, kewajiban tidak dilakukan. Mikir we bro. Jadi Syekh Mursyid ini mengajarkan gawe, kerja. Bahkan Syekh Mursyid itu tidak pernah minta upah. Yang tersurat di Quran Surah Yasin yang sering saya sampaikan. Ya, orang ini yang sudah mendapatkan petunjuk, jangankan kepada manusia, kepada Allah saja tidak pernah minta upah Syekh Mursyid. Orang teh diajar melakukan semua ibadatnya bukan karena ingin pahala, surga. Bukan tidak boleh. Nggak usah diomong-omong. Ketika prestasi semakin tinggi, maka prestise mengikuti. Prestasi itu kerja. Ya, ikhwan akhwat rahimakumullah. Oh, teh arla nemal, tara di dempul abi mah Pak Ustaz. Di hamplas mah osoknya. Baik, ikhwan akhwat rahimakumullah. Itu yang keempat ya. Jadi boga kahayang naon wae, ngadoa naon wae, salatna diengke-engke mah moal dijabah, moal didenge ku Allah Subhanahu wa taala. Wal khamisatu, siksa adab yang kelima yang kontan diturunkan Allah di muka bumi kepada orang yang lalai kepada waktu sholatnya, apalagi meninggalkan sholat, tamkutul khalaik fid dari dunya.
dikutuk oleh semua makhluk di alam dunia. Ikhwan akhwat rahimakumullah, di setiap tempat, di mana saja, kalau orang-orang yang ada di situnya, sholatnya awal waktu, ya, para berzikir kepada Allah, itu semua lingkungan tuh akan ketarik positif. Muncul urama jadi berkah kabeh. Udara enak, seger, tatanen subur, bisnisnya maju. Karena dibuat dari pondasi awal waktu sholat. Tetapi sebaliknya, sebuah daerah, mohon maaf, di mana saja, ya. Tapi kalau lingkungannya, penduduknya mengakhir-akhirkan waktu sholat, cuek, bahkan mohon maaf, khususnya muslim, nutara sarawat, itu lingkungan itu gersang. Daya barokah. Suasana panas luarnya, di dalam juga panas, permusuhan, saling fitnah, naudzubillahi min dzalik. Nah, itu nomor 5. Nomor 6, azab siksa Allah bagi orang yang menanti-nanti salat. Wassadisatu laisa lahu hadzun fid du'a'is shalihin. Orang yang menanti-nanti salat, dia tidak akan mendapatkan bagian doa dari orang-orang soleh. Ini maksudnya gimana? Orang deketkeun we. Menurut saya orang tersoleh di alam dunia sekarang tuh Abah Awas. Menurut saya. It's okay, bukan tidak mengagungkan ulama yang lain. Nah, artinya begini. Orang soleh ini, pengrasa Abah ini selalu sholat awal waktu. Setelah beliau sholat berzikir. Setelah berzikir berdoa. Nah, doa orang soleh ini, doa Syekh Mursyid ini, mual pelit. Orang soleh mursyid ini tidak pernah berdoa hanya untuk dirinya dan keluarga. Catat. Syekh Mursyid selalu berdoa tidak selalu untuk dirinya dan keluarga. Tapi doa Syekh Mursyid selalu untuk semua. Bukan hanya muridnya, untuk semua. Nah artinya, ikhwan akhwat rahimakumullah, kalau kita masuk di gerbong sholat awal waktu, abah masinisnya, abah supirnya, kita penumpangnya, ini yang di depan berdoa, kita ke bawah dapat sholat awal waktu. Walaupun fisik kita di mana, abah di mana, tapi timingnya, waktunya mengikuti Syekh Mursyid. Ini yang disebut berjamaahnya mursyid dengan murid, murid dengan mursyid. Guru dengan murid, murid dengan guru. Jadi it's okay di mana aja tempat, karena fisik terbatas. Ini ada kalam suci Abah Anom dulu ya. Ke siapa? Pak Imam. Pak Imam ini orang Palembang. Satu saat beliau ingin belajar ibadah, kalau istilah orang Sunda hayang niis, di pesantren Suryalaya. Dia mau 40 hari. Riyadhah atau niis ini. Maka baru 2 minggu, pengrasa Abah Anom manggil. Pak Imam, ini cerita nyata ini Pak Imamnya bilang ke saya. Pak Imam anaknya Akib. Akib itu karena dilahirkan pas manakib. Ini asli ya, bukan rekayasa. Akib ini keajar di Suryalaya sama saya. Sekobong, jauh dia tapi adik kelas. Pak Imam bilang ke saya, Ustadz, aku dulu pernah punya keinginan mau niis, mau riyadhah di Suryalaya, pingin 40 hari. Tapi baru 2 minggu saya dipanggil Abah Anom. Abah Anom bilang begini sama saya, gimana Pak? Pak Imam, sudah cukup, pulang saja. Sudah cukup riyadhahnya. Kan aku diam. Kok udah cukup ya? Kan aku maunya bilang ke Abah di awal 40 hari. Bahkan saya baru 2 minggu. Kata Pak Imam, iya. Tahu, udah cukup. Pulang aja. Tapi, nih sabda suci Abah Anom. Tapi, nanti ketika setiap sholat 5 waktu, Pak Imam harus selalu berjamaah sama Abah. Ini Abah Anom. Aku diam ya Ustadz, nggak ngerti. Ibadah apa berjamaah, mau berjamaah bagaimana? Kan saya di Palembang, Abah Anom di Suryalaya. Karena saya tidak mengerti, saya nanya kepada Ajengan Gawas. Waktu itu beliau masih memanggil ke pengrasa Abah Ajengan. Bagaimana jawaban Abah? Saya bilang Abah Awas. Pengrasa Ajengan Gawas balik bertanya ke saya, katanya. Senyum aja ketika saya nanya begitu, karena beliau sudah lebih tahu. Sabda Abah Awas bertanya ke Imam Palembang,
bertanya dulu Pak Imamnya, "Ajengan, aku nggak ngerti nih, apa maksudnya? Ada apa Pak Imam? Saya mau riyadhah, belajar ibadah 40 hari di pesantren Suryalaya, tapi baru 2 minggu disuruh pulang oleh Abah Hanom. Tapi walaupun di Palembang, setiap 5 waktu sholat, saya harus selalu berjamaah sama Abah. Ini gimana maksudnya? Masa saya pulang pergi?" Senyum aja katanya Pangrasa Abah Awas. Balik bertanya, "Pak Imam, kalau setiap sholat 5 waktu, suka awal waktu, suka tepat waktu, apa suka akhir waktu?" Pertanyaan dari Abah Awas. Saya jawab sambil senyum-senyum, "Ya jangan, kebanyakan sih saya akhir waktu." Nah, sabda Abah Awas, "Kalau mau Pak Imam selalu berjamaah dengan Pangrasa Abah Awas, walaupun Pak Imam jasadnya di Palembang, Abah Awas di Suryalaya, maka Pak Imam harus selalu sholat 5 waktu awal waktu. Walaupun Pak Imam di Palembang, Pangrasa Abah Awas di Suryalaya, kalau Pak Imam sholat 5 waktunya selalu awal waktu, maka hakikatnya Pak Imam selalu berjamaah dengan Abah Hanom." Aduh, terima kasih. Aku baru ngerti. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, ini pun demikian. Sekarang kita bermakmum kepada Syekh Mursyid fi hada zaman. Mursyid itu, guru itu sebagai imam. Murid yang ingin ikut makmum. Maka kaitannya dengan hadis ini, orang-orang yang suka menanti waktu sholat, contoh saya bilang tadi, kalau duhur jam 12, dia sholatnya jam 1, maka dia secara hakikat sudah tidak berjamaah dengan gurunya. Dan dia tidak akan mendapatkan bagian doa. Kalau bahasa Sunda, mau kadoakeun ku Syekh Mursyid. Wah ya, harus tegas. Mohon maaf. Ya, mohon maaf. Gitu. Jadi mari terus berusaha. Mau yang di Jambi nih, teh siapa? Yang di Lampung, yang di Jawa Timur, yang di mana-mana. Kalau mau mendapatkan doa Abah Awas, mun hayang kadoakeun ku Abah Awas, salatnya awal waktu. Ya. Nah, ikhwan akhwat rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini karena waktu duha sudah masuk. Mohon maaf, ini agak telat tadi. Di kesempatan yang akan datang, sisa dari materi ini akan bisa nanti di matchingkan dengan materi-materi yang lain. Ya. Jadi saya simpulkan bahwa sholat lancar, rizki lancar. Sholat macet, rizki macet. Meninggalkan sholat, meninggalkan rizki. Mendatangkan kebingungan, mendatangkan kesusahan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Semoga semua yang suka mengikuti live streaming di Facebook Sabda Syekh Mursyid ini diberikan keterbukaan hati, jiwa, rasa untuk mengikuti Syekh Mursyid sedikit demi sedikit, sesuatu yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak merasa semakin merasa. Ini adalah kajemaran rahmaniyah Syekh Mursyid melalui live streaming ini. Saya bukan apa-apa. Saya juga dimaukan oleh Abah, bukan saya. Saya mah apa atuh? Aku mah apa atuh? Nah, itu kata siapa? Cita tak. Ya. Mohon maaf, setiap komen yang live langsung saya tidak balas satu persatu, paling saya hanya like saja. Terima kasih semuanya. Semoga segala urusan akhiratnya diberikan kekuatan untuk dibereskan, yang nanti akan berdampak Allah membereskan semua urusan dunia kita. Tentunya dengan bimbingan dan karomah Syekh Mursyid Pangrasa Abah. Mohon maaf atas kekurangan, terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.